Di episode ini saya ingin menjelaskan tentang pendapat, opinions, judgment, atau reasonings ya. Jadi ketiga kata itu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu memiliki satu arti kata yaitu pendapat. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang 3 kata yang sering saya lihat atau sering saya baca di dalam buku-buku stoikisme gitu ya, yaitu reasonings, judgments, sama opinions gitu ya. Ketiga kata tersebut jika saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia memiliki satu kata, satu arti, yaitu pendapat gitu ya. Saya di sini ingin membacakan kutipan dari Epictetus dalam bukunya Discourses bagian 2.18.24. Ini adalah tentang bagaimana cara kita mengetes pendapat kita gitu ya. Dia menulis bahwa pertama, berhenti. Jangan biarkan tekanan dari sebuah pendapat menghanyutkanmu. Katakan kepada pendapatmu, berhenti sebentar. Biarkan saya lihat siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Saya akan mengetesmu terlebih dahulu. Jadi ketika kita merasakan sebuah emosi gitu ya, saya pun ketika saya merasakan sebuah emosi, saya menggunakan metode itu gitu ya. Jadi tunggu dulu nih, kenapa saya emosi ya? Kenapa saya merasakan sedih? Kenapa saya merasakan kekesalan atau kemarahan atau bahkan kenapa saya mengalami ketakutan gitu ya atau anxiety gitu ya. Kenapa ya? Nah, yang saya pelajari, emosi tersebut itu adalah berasal dari pendapat kita dan bahkan memang dari semua buku stoik pun emosi kita itu tergantung terhadap pendapat yang kita ciptakan gitu ya. Jadi ketika saya merasa sedih misalkan atau merasa khawatir, saya berpikir, kenapa saya merasa khawatir? Saya nyari nih, apa yang saya pikirkan atau ya hal apa yang saya terjemahkan sehingga menjadi pendapat saya atas kesedihan saya. Akhir-akhir ini saya mengkhawatirkan tentang pekerjaan dan saya mencoba mencari tahu pendapat apa yang saya ciptakan atau pendapat apa yang saya pikirkan tentang pekerjaan yang membuat saya khawatir gitu ya. Ternyata kemarin-kemarin itu saya merasakan saya ingin keluar dari pekerjaan saya, tetapi saya mencari lagi nih, kenapa saya ingin keluar dari pekerjaan saya. Nah, waktu itu saya berpikiran bahwa saya bekerja long hour dan itu menghabiskan waktu saya untuk menghabiskan waktu saya dalam sehari itu untuk waktu bersama orang yang saya cintai gitu ya. Tapi saya lihat lagi gitu. Kata Seneca bilang, waktu itu bukan berapa banyak waktu yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita menghabiskan waktu tersebut gitu ya. Lalu saya berpikir lagi, mengubah pendapat saya lagi terhadap
pekerjaan dan waktu gitu. Bekerja itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan sekarang gitu ya. Karena pada dasarnya pun memang manusia harus bekerja kan. Lalu masalah waktu. Masalah waktu itu saya berpendapat bahwa saya tidak mempunyai waktu untuk tidak memiliki banyak waktu untuk membaca, untuk bikin podcast, untuk lari, dan untuk waktu untuk orang yang saya cintai gitu ya. Nah lalu saya berpikir lagi, oh mungkin atau memang saya memiliki banyak keinginan untuk menggunakan waktu tersebut gitu. Lalu maka setelah saya tahu apa yang saya khawatirkan, kekhawatiran saya menurun bahkan hilang sama sekali. Karena saya merubah pendapat saya dan mencari tahu alasan saya khawatir. Gitu ya. Jadi niat saya untuk keluar itu saya hilangkan. Keinginan bukan saya hilangkan keinginan saya, tetapi saya tata gitu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian itu misalkan nih, oke. Saya bangun setiap hari jam 6. Jam 6 saya pergi ke toilet. Ini sekarang ya. Setelah saya merasakan kekhawatiran yang tadi itu gitu ya. Jadi jam 6 itu saya pergi ke toilet. Udah ke toilet, saya bawa anjing saya keluar buat pipis, buat atau apalah buat anjing saya. Saya kasih dia minum, kasih makan sambil bikin kopi itu sampai jam 6.30 lah semuanya selesai. Setelah itu minum kopi sudah beres, anjing saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan untuk anjing saya gitu maksudnya. Terus habis itu saya duduk dengan kopi saya tulis jurnal, saya baca buku The Daily Stoic, terus saya menerjemahkan apa yang saya baca hari itu, terus saya baca sedikit 15 menit, maksudnya baca buku. Jam 7 karena si Cinta itu masih tidur, maka saya masuk kamar, pakai sepatu, cium si Cinta gitu ya. Cium si Cinta terus pamit buat nge-gym atau lari 1 jam sampai jam 8. Jadi tadi jam 6 sampai jam 6.30 itu saya buat anjing bikin kopi, terus jam 6.30 sampai jam 7 itu saya minum kopi, baca buku, menulis jurnal dan segala macamnya. Jam 7 sampai jam 8 saya ke gym atau enggak lari. Nah jam 8 itu saya pulang, jam 8.15 lah. Saya pulang, saya masih bisa ketemu si Cinta kan. Si Cinta kerja jam 10, berangkat jam 9 atau 9.15. Nah di situ saya nemu kuncinya gitu ya. Jadi bukan berapa banyak waktu yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita menggunakan waktu tersebut gitu ya. Jadi di situ saya belajar gitu ya. Dan saya belajar dari satu filosofi, yaitu filosofi Stoik gitu ya. Maka dari itu filosofi ini adalah filosofi yang memiliki arti yang besar bagi hidup saya dan merubah hidup saya secara drastis. Dan mungkin filosofi atau penjelasan saya bisa membantu kamu dalam belajar untuk mempraktekkan filosofi stoikisme gitu ya. Nah, jadi intinya dari episode ini adalah ketika kamu merasakan emosi khawatir, ketakutan, atau bahagia, mungkin atau bahagia gitu ya, kamu harus mencari tahu nih alasan dari emosi kamu itu apa. Pasti dari pendapat terhadap sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Selalu begitu.
harus mempraktekkan, harus mencari tahu seperti itu gitu ya. Mau itu emosi bahagia, mau itu emosi senang gitu ya, sedih, takut, wait gitu, berhenti kata Epictetus. Bahkan dalam buku filosofi teras juga ada Henry Manampiring mengajarkan star kalau nggak salah. Saya lupa kepanjangannya apa, cuman ya kurang lebih sama lah. Cuman dia bikin metodenya bikin bahasa dia sendiri gitu. Tapi isi intinya sama aja. Jadi tunggu dulu nih, emosi saya kenapa ini? Kalau kalau saya sih, kalau metode saya yang saya pahami gitu. Jadi kenapa saya merasakan emosi ini? Pendapat apa yang saya ciptakan terhadap hal-hal di luar kendali gitu ya. Kalau masalah waktu tadi, ya itu tadi saya bilang gitu. Bahkan emosi bahagia pun ketika saya merasa bahagia, saya berhenti tuh. Kenapa ya saya bahagia gitu ya? Saya pikir tuh, kenapa saya bahagia ya? Apakah karena sesuatu di luar kendali, atau mood saya jelek, atau mood saya lagi bagus gitu ya? Atau pendapat saya terhadap sesuatu pencapaian saya gitu ya? Ketika bahagia itu memang karena mood saya baik atau hal-hal di luar kendali, saya berhenti tuh. Saya mengurangi rasa kesenangan dan kebahagiaan saya. Karena takutnya ketika saya bahagia, saya lupa untuk fokus bahwa ada hal yang harus saya kendalikan lagi gitu. Impresi atau reasoning atau judgment terhadap hal-hal di luar kendali di hari itu gitu. Ketika pagi-pagi saya bahagia, terus saya berhenti itu di situ. Jangan terlalu bahagia, kurangi bahagianya, tetap fokus terhadap hal-hal yang akan dihadapi gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika kamu emosi, berhenti dulu, tanyakan kenapa emosi kamu, terus ubah pendapat kamu terhadap sesuatu, terutama terhadap sesuatu yang berada di luar kendali. Lalu ubah pendapat kamu, lalu pendapat kamu itu secara otomatis akan mengubah emosi kamu gitu ya. Praktekkan terus ini setiap hari, setiap saat. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.